kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah Raja. Layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak Kau Tuhan. Mari katakan kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus Kau Tuhan. Say worthy, 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 you are worthy, worthy, you are worthy, worthy, you are worthy, worthy are you, Lord. Sing holy, 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 you
Betapa berkuasa Raja segala raja, mulia perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan ditinggikan tinggi. Betapa berkuasa don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. Don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you.
You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Lord, I surrender. I give my life to you alone. Please heal my heart, Lord. I cried out with all my heart. I thank you, Lord. I thank you, Lord. Forever I will sing your great love.
Tuhan sepanjang minggu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pagi ini kita ada karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari saja kita tunduk kepala, kita sama-sama awali ibadah kita, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Kami bisa kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada. Kami merindukan beribadah kepada Tuhan. Kami merindukan kuasa ibadah kami alami di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Karena kami percaya sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti akan hidup kami, dan Engkau menjadi jawaban atas segala permasalahan. Dari tempat ini Tuhan, kami sehati menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu, bahwa sungguh Engkau Allah yang setia, penyertaan-Mu sempurna adanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau bekerja di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sama-sama memulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan membawa hati hidup yang menyembah kepada Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saat ku bangun, renung kejam, saat ku pujimu, Kau bertata di atas pujian. Nyanyikan pujian ini bersama. Saat ku
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, haleluya. Saat kami menyembah Engkau di tempat ini, Kau nyata dengan kuasa-Mu. Saat kami memuji meninggikan nama-Mu, Kau nyata Tuhan.
dalamnya, di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Yes Lord, kebenaran-Mu, kerjaanmu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Terima kasih Tuhan, selama hidupku kami mau mengasihi-Mu,
sebagai satu ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu di hari-hari yang kami boleh lewati. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kami boleh dengarkan firman sebagai satu kekuatan, pembaharuan yang akan kami boleh alami hari ini Tuhan, supaya kami boleh melangkah maju di hari-hari yang akan datang bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Beri pengertian dan pemahaman kepada kami, supaya kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Senang kita boleh bersama-sama hari ini. Puji Tuhan. Doa kita bersama, kita tetap sehat, kita tetap disertai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai pribadi, kita senang kalau anak kita itu bertumbuh. Dia mengalami perkembangan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tingkat usianya, dan kalau dia terus bertumbuh, berkembang, kita senang. Nah saudara, kenapa? Karena memang keinginan kita seperti itu. Nah, kita punya Bapa di surga juga senang kalau Bapak Ibu mengalami pertumbuhan dari sisi rohani kita. Sesuai dengan kehidupan kita, Tuhan juga menginginkan dalam hidup kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah saudara, kita hidup dalam masa, dalam zaman yang hari-hari ini kita tahu Alkitab berkata semakin hari belum tentu akan semakin baik keadaan dunia ini. Ya. Nah tapi kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan buka hari ini, kita akan belajar dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh juga lihat di screen layar. Ayat 1 sampai yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, akhir zaman itu bercerita adalah di mana keadaan waktu Yesus kemudian naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, dan pada waktu itulah dimulai periode akhir zaman. Jadi mungkin kita berkata, opungku, nenekku, kakekku dulu sudah cerita bahwa dia bilang sekian puluh tahun yang lalu dia bilang akhir zaman. Buktinya Tuhan tidak datang-datang. Nah, jadi saudara, cerita tentang akhir zaman itu adalah periodenya dimulai pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan kemudian sampai hari ini nanti akan berakhir pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Itu periodenya. Nah, saudara, jadi dalam periode akhir zaman itu akan ada waktunya dimulai, nanti akan ada waktunya dia akan berakhir. Diakhiri nanti waktu Yesus datang yang kedua kali.
Nah, untuk itu saudaraku, kita yang hidup di hari-hari yang terakhir, firman Tuhan juga berkata kepada kita, jangan mencoba cari tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tidak perlu. Kenapa? Karena mengenai waktunya itu bukan bagian kita. Yang perlu Tuhan katakan, pelajari tanda-tandanya. Apa kedatangan Tuhan? Nah, Matius pasal yang ke-24-25 menceritakan tentang keadaan akhir zaman. Nah, saudaraku, dikatakan begini, dari ayat yang kita baca tadi, di hari-hari yang terakhir, maka saudara akan melihatkan bahwa hari-hari yang akan datang ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di hari-hari sebelumnya dan hari ini dan hari yang akan datang, dikatakan akan datang masa yang sukar. Contoh apa yang kita alami hari-hari ini tentang pandemi COVID-19, orang boleh berkata ada konspirasi. Orang boleh berkata ada ini dan itu dan sebagainya. Semua punya pendapat. Biasanya kalau ada situasi yang seperti ini, semua orang jadi pintar. Semua orang mengungkapkan pendapatnya. Saya sudah pernah ngomong dulu, entah kapan dia ngomong, pokoknya dia bilang begitu. Bukankah dulu begini. Semua orang jadi pintar hari-hari ini. Tapi saudaraku, saudara harus lebih pintar lagi dari orang-orang pintar itu. Artinya begini, jangan sampai kita termakan berita-berita hoax yang kita tidak jelas kebenarannya, yang kemudian kita percayai, langsung saudara share. Internet gratis, tiba-tiba semua sudah dapatkan, entah kapan gratisnya, siapa yang mau kasih gratis hari-hari ini? Saudaraku, orang berita begini, saudara tanpa mengerti betul apa tidak, langsung share, langsung bagi ke yang lain. Nah saudaraku, mari kita mencoba cek hari-hari ini dikatakan akan terjadi masa yang sukar. Nah saya tidak menjelaskan semua, ada belasan, ada puluhan ini kondisi. Tapi kita coba lihat beberapa bagian saja. Di hari-hari ini dikatakan akan datang masa yang sukar. Orang mulai mengasihi dirinya sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini, saudara coba kalau kita mau lihat hari-hari ini sepertinya orang sedang digiring ke satu kondisi di mana orang mulai akan mengasihi dirinya sendiri. Dengan COVID-19 ini, semua orang harus jaga jarak, betul ya? Kita ibadah pun tidak ada pilihan lagi. Dulu kita bersalaman, begitu datang salaman, kemudian ada yang cipika-cipiki, tapi hari-hari ini kita tidak berani lagi. Ya, semua harus pakai masker. Kenapa? Karena saya jaga Bapak Ibu jaga sesama. Kenapa? Karena memang dipaksa kita harus gitu. Dan kita digiring, sepertinya orang-orang digiring untuk memprotek dirinya sendiri. Apakah orang lain, kadang-kadang kita peduli dengan orang lain, tapi kepedulian kita sebetulnya bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan kita. Pakai masker. Kenapa? Karena kita takut ketularan. Kamu jaga ini, cuci tangan dunia ini. Kenapa? Karena kita yang takut ketularan. Bukan dia, tapi kita. Saudaraku, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini menggiring manusia di seluruh dunia untuk mengasihi dirinya sendiri. Nah saudara, bagaimana dengan kita orang percaya? Kalau toh kita pun akhirnya berlaku seperti itu juga, terus apa bedanya? Kenapa? Karena kondisi hari-hari ini dikatakan orang mengasihi dirinya sendiri, dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia enggak peduli orang lain, dirinya yang penting aku, yang penting aku yang terjaga, aku yang selamat, yang lain ya urusan masing-masing. Nah saudara, ini kondisi.
Nah, kita percaya saudaraku bahwa Alkitab katakan dengan tanda-tanda yang sudah terjadi hari-hari ini, bahwa ini adalah periode akhir daripada akhir zaman itu. Sekali lagi kita tidak boleh memprediksi kira-kira bulan berapa, tahun berapa. Tapi yang pasti kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat dibanding pada waktu di hari-hari yang lalu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena kondisi yang seperti ini orang mengasihi dirinya sendiri, sebagai orang percaya, mari kita juga belajar memahami kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang di dalam masa-masa yang sukar ini, yang perlu buat kita orang percaya, jadilah sahabat bagi orang lain. Kita belajar tetap menjadi sahabat bagi orang lain. Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat itu lebih daripada yang Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, saudara, kita tahu kalau lagi punya uang, lagi sehat-sehat, itu yang jadi saudara kita, yang jadi teman kita banyak, ya. Tapi kalau waktu kita kesukaran, sebetulnya seorang sahabat itu akan dibuktikan adalah pada waktu masa-masa sulit dari kehidupan kita. Kalau semua keadaan baik dan orang semua berteman dengan kita, itu oke. Tapi seorang sahabat akan membuktikan kepada kita, kita ini bisa jadi sahabat bagi orang lain dan adalah pada waktu teman kita, waktu saudara kita, dia sedang masa-masa kesulitan dari hidupnya. Bisakah kita ada bersama-sama dengan dia di masa-masa sulit? Itulah seorang sahabat. Di mana orang mulai mengasihi dirinya sendiri, sebagai orang percaya, kita harus jadi sahabat bagi mereka. Yohanes 15 ayat 15. Katakan begini. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, saudara, Tuhan sudah membuktikan kepada kita, Dia menjadi sahabat buat kita. Dalam segala situasi yang kita alami, dalam segala keadaan yang kita alami, bukankah Dia, Tuhan, sudah membuktikan kepada kita? Dia adalah pribadi yang senantiasa mau menanti kita. Jam berapapun Bapak Ibu berdoa, jam berapapun kita menjerit kepada Tuhan, mungkin Bapak kita lagi nggak bisa tidur dengan masalah kita, toh Dia tetap setia menanti, mendengarkan doa-doa kita, bahkan menjawab doa-doa kita. Dia adalah sahabat dan Dia membuktikan. Nah, untuk itulah kita sebagai pengikutnya, mari kita meneladani, mencontoh apa yang Tuhan lakukan kepada kita, yaitu menjadi sahabat bagi yang lain. Saya mendorong kita, jemaat di tempat ini, ya baik Bapak Ibu juga yang ada di rumah, mari kita jadi sahabat bagi sesama kita. Jangan tinggalkan mereka waktu mereka sedang menghadapi masa-masa sulit. Karena yang kita butuhkan adalah sahabat, dan mereka butuhkan adalah sahabat. Yang mereka butuhkan adalah telinga yang mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Yang mereka butuhkan apa? Engkau hadir tanpa menghakimi dia, tanpa menyalah-nyalahkan dia, tanpa menuduh dia. Tapi sih kamu tidak bayar perpuluhan, kamu sih tidak pernah ibadah, kamu sih tidak pernah berdoa, kamu tidak begini. Dia tidak butuh itu. Dia butuh kehadiran kita, duduk dengarkan dia, bersama-sama dengan dia. Itu yang dia butuhkan. Satu kali seorang ngalami sesuatu dan kemudian orang lain mulai tinggalkan dia. Begitu lihat dia datang, yang lain dah melipir aja.
tinggalkan dia. Dan dia merasa tersisih. Dan saya belajar menjadi apa? Menjadi sahabat buat dia. Datangi aja dia. Ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia, cerita dengan dia. Kalau ada waktu-waktu berikan nasihat dengan dia. Saya tidak mungkin menyertai dia 24 jam. Tapi saya belajar mengarahkan dia kepada Tuhan. Tapi dia kan butuh Tuhan yang kelihatan. Kalau Tuhan tidak kelihatan, iya. Tapi dia kan butuh Tuhan yang kelihatan. Dari mana dia butuhkan? Ya dari hidup kita ini. Tuhan yang kelihatan, yang bisa dia nampak. Waktu aku sulit, oh ya kamu ada sama-sama dengan aku. Waktu aku nangis, kamu ikut nangis dengan aku. Waktu aku tertawa, kamu bergembira bersama-sama dengan aku. Dia butuh Tuhan yang kelihatan itu. Nah untuk di masa-masa yang sukar ini Bapak Ibu, orang mulai mengasihi dirinya sendiri, jadilah sahabat bagi orang lain. Dan saya ngomong begini karena orang itu ngomong. Setelah kondisinya baik kemudian dia bilang, ternyata dari sekian puluh ratusan orang-orang yang dulu berkata teman dengan aku, cuman kamu yang mau dampingi aku di masa-masa seperti itu. Yang Tuhan butuhkan, yang mereka butuhkan adalah Tuhan yang kelihatan. Dari mana? Dari hidupmu, dari kehidupan kita. Kenapa? Karena akhir zaman akan ditandai masa yang sukar. Orang mengasihi dirinya sendiri. Sudah buktikan minggu depan, bulan depan, tahun depan, kesukaran ini makin tinggi, makin tinggi. Ego orang makin besar lagi. Orang ketidakpedulian orang makin besar lagi. Mengasihi diri sendiri akan makin besar lagi. Tapi bedakan sebagai orang percaya. Mereka butuh Tuhan yang kelihatan melalui hidup-hidup kita semua. Yang kedua, dikatakan mereka berontak kepada orang tua. Berontak kepada orang tua. Saudara, kita hidup di zaman digital ini, di mana perkembangan itu sangat cepat. Belum seluruh daerah Indonesia familiar dengan 4G, sekarang sudah harus 5G. Sementara di negara yang lebih maju, 5G itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah mulai ada yang lebih hebat lagi. Dulu kita pikir handphone tuh makin tebal, makin berat, makin mahal harganya. Sekarang makin tipis, yang makin mahal. Bahkan orang-orang mulai memikirkan bagaimana kalau bisa handphone ini seminimalis mungkin. Sehingga tidak sulit dibawa-bawa. Ada teknologi yang sudah lebih maju lagi, katanya handphone bisa di jam tangan. Bahkan mulai tidak lagi di jam tangannya, ya di tubuhnya manusia itu. Ya nggak tahu kebenarannya, tapi kita pernah lihat di handphone kita, orang-orang sampaikan di tubuhnya itu bisa handphone itu ada. Nah saudara, anak-anak muda, engkau punya orang tua yang perbedaannya itu cukup jauh. Minimum 20 tahun bedanya. Kecuali orang tua kita menikah di usia kecil ya, tapi rata-rata perbedaan usia kita minimum 20 tahun. Dan 20 tahun dengan keadaan zaman sekarang, itu perubahan itu sangat cepat. Dan orang tua akan cukup sulit mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Cukup sulit dia mengikuti cara berpikir anak-anaknya. Ini yang seringkali menyebabkan anak-anak berontak terhadap orang tua. Kenapa? Karena menurut mereka orang tua itu sudah tidak bisa mengikuti jalan pikiran mereka. Jalan pikiran mereka itu sudah sangat cepat. Gak tahu komputer sekarang sudah tidak Pentium apa lagi zamannya? Masih Pentium? Core, ya.
core berapa. Mungkin orang tua kita masih Pentium gitu ya. Jadi jalannya tuh pelan-pelan, sementara anak-anak muda ini sudah cepat. Saudaraku, di akhir zaman kita lihat anak-anak mulai tidak menghargai orang tua. Apa yang kehilangan banyak dari anak terhadap orang tua? Respect, rasa hormat. Firman Tuhan katakan begini, Ulangan pasal yang ke-5 ayat 16. Katakan begini, hormatilah orang tuamu. Ya, Ulangan 5 ayat 16. Dikatakan, anak-anak hormatilah orang tuamu. Kalau dikatakan menghormati orang tua, berarti kapan itu dihormatinya? Waktu hidup atau sesudah meninggal? Kalau dia itu dikatakan sampai dia sudah meninggal pun kamu harus tetap menghormati dia, makanya ayatnya akan berbeda bunyinya. Hormatilah orang tuamu dan mayat orang tuamu. Kan begitu? Jenazah orang tuamu. Tapi kan dikatakan hormatilah orang tuamu. Berarti kapan kita memberikan rasa hormat? Kapan anak kita bisa memberikan rasa respek kita kepada orang tua? Selagi mereka hidup. Kalau mereka sudah meninggal, kita mau sediakan apapun dia tidak akan bisa lagi makan. Mau saudara bikinin pun rumah yang bagus, dia tidak akan bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Kapan kita harus berikan rasa hormat kita, respek kita, itu selagi mereka hidup. Kalau orang lain berontak kepada orang tuanya, kita sebagai orang percaya jangan berontak. Orang tua itu berbicara tentang otoritas di atas kita. Saya mendorong kita kalian yang kuliah, bukan berarti tidak boleh menyampaikan aspirasi, tapi pertimbangkan dengan baik kalau kamu mau ikut demo-demo yang bagaimana yang kamu akan ikuti. Kamu boleh sampaikan aspirasimu, boleh. Itu hak warga negara. Sebagai orang muda yang penuh dengan energi yang besar, yang melimpah-limpah, boleh. Tapi demo yang bagaimana yang kamu harus bisa ikuti. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar. Di zaman akhir ini, ada banyak anak-anak yang berontak kepada orang tua. Tapi sebagai orang percaya, mari kita belajar memberikan respek, rasa hormat kepada otoritas yang ada di atas kita. Ya. Nah, orang tua kita punya kelemahan. Orang tua kita punya kekurangan. Tapi jangan biarkan rasa hormatmu atau respekmu hilang hanya gara-gara mereka banyak tidak tahunya dibanding kamu. Ini yang kedua. Yang pertama, orang akan mengasihi dirinya sendiri. Yang kedua, berontak. Yang ketiga, tidak tahu berterima kasih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 katakan begini. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa ini di segala waktu, di segala situasi, di segala kondisi. Ya, mengucap syukurlah senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu jangan terganggu ya, enggak apa-apa. Anggap saja ada hiburan sementara kita khotbah, dengarkan khotbah ya. Nah saudara, karena disuruh mengucap syukur dalam segala situasi, ya mengucap syukurlah situasinya begini ya. Pas dengan tema khotbahnya, pas mulai topik ini kok ya begini gitu ya. Jadi disuruh ngucap syukur, ya ngucap syukur ya. Jangan marah-marah saudara ya. Nah, saudara, mengucap syukurlah.
Karena apa? Karena orang tidak tahu berterima kasih. Dan begitu banyak kalau kita lihat di sekitar kita. Sudah ditolong, begitu pertolongan berikutnya tidak ada, dia marah-marah sama kita. Loh, padahal yang lalu kita sudah tolong dia lupa. Kenyataannya itu di dunia ini sekarang ini karena mungkin ego orang yang begitu tinggi sehingga orang-orang sudah tidak tahu berterima kasih. Bahkan berapa banyak orang tua yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Ya. Yang mengalami anak-anak yang tidak berterima kasih kepada orang tua. Padahal saudaraku, kalau kita mau berterima kasih sebetulnya banyak hal yang kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita. Nah, kenapa Paulus bisa katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu? Karena dia sudah membuktikan keadaan yang dia alami juga tidak enak. Ya. Nah, beberapa kali saya sudah khotbahkan itu, keadaan yang dia alami juga tidak enak. Tidak enak. Pernah suatu kali dia di penjara bersama dengan Silas. Dia ada di penjara di kota Filipi. Bukan karena dia berbuat salah, bukan karena kesalahannya yang membuat dia harus dipenjara. Hanya karena dia memberitakan nama Yesus. Dan ketidaksukaan orang Yahudi menghasut pemerintahan waktu itu, Romawi waktu itu, dan akhirnya membuat dia harus dipenjara. Nah saudara, apa yang dia lakukan di penjara? Dia tetap menyanyi. Di tengah dia dipasung, di dalam penjara dipasung, dia tetap menyanyi. Dan dikatakan tahanan-tahanan yang lain mendengarkan Paulus dan Silas menyanyi waktu dia dipasung di dalam penjara. Dan Tuhan berkarya. Dikatakan belenggu mereka terlepas dengan tiba-tiba. Bahkan gembok-gembok penjara pun terlepas. Kenapa? Karena mereka tetap bersuka cita. Mereka mengucap syukur, bukan mengucap syukur masuk penjara. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan mereka alami. Saudaraku, tubuh boleh dibelenggu, tapi hati manusia tidak bisa dibelenggu. Kecuali kita yang membelenggunya. Ya. Kapan-kapan saya sedang siapkan satu topik bahwa seringkali dalam hidup ini kadang-kadang kita yang membangun benteng dalam hidup kita. Ya, nanti ada topik tersendiri nanti yang kita bahas itu. Tapi saudaraku, Paulus tidak membiarkan keadaan tubuhnya itu mempengaruhi hatinya. Nah, untuk itulah dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa saja yang engkau alami, mengucap syukur. Nah, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak pernah mengucap syukur dengan apa. Sedikit mengalami sesuatu langsung marah. Sedikit mengalami masalah marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Padahal dia lupa hari-hari yang lalu begitu banyak pertolongan Tuhan. Hari-hari sebelumnya begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Tapi dia lupa. Hanya lihat hari ini. Mengalami sesuatu, ngomel lagi, marah lagi. Saudaraku, satu kali Yesus kan sedang khotbah, ya. Ada suatu situasi di rumah itu orang penuh. Kemudian ada 4 orang yang sedang mengusung seorang yang lumpuh. Begitu dia lihat rumah penuh, tidak ada tempat untuk jalan pun, karena kalau dia 4 orang yang mengusung satu orang lumpuh kan membutuhkan ruang yang cukup untuk bisa maju mendekati Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah. Kalau sekarang ini atap sengnya itu dibongkar. Kalau dulu mungkin belum ada seng ya, tapi rumahnya itu dibongkar. Saya bisa bayangkan saudaraku risiko yang akan mereka hadapi. Jadi saudaraku, untuk menjadi sahabat bagi orang lain memang tidak mudah. Ada sesuatu yang mesti dikorbankan. Untuk bisa mengucap syukur dalam segala situasi memang bukan satu hal yang mudah.
Ada sesuatu yang mesti kita korbankan. Tetapi kita lihat dari 4 orang ini, demi yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus, dia rela, mereka rela berjeri-lelah bongkar atap rumah orang dengan risiko ya udah nanti kita pasang lagi atapnya. Situasi yang tidak enak ini, tapi mereka lakukan. Dan kita lihat akhirnya, hasilnya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Nama mereka tidak pernah disebut, 4 orang pengusung si lumpuh ini. Namanya tidak pernah disebut. Tapi kita percaya apa yang mereka lakukan akan tercatat terus. Sementara Injil ini diberitakan, meskipun namanya tidak disebut, tapi akan apa yang mereka lakukan akan tercatat senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir dikatakan akan datang masa yang sukar. Kami senang buat Bapak Ibu semua bisa bertumbuh. Sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit di hari-hari ke depan. Tapi kami rindu, kami kepingin melihat Bapak Ibu semua bertumbuh. Siap menghadapi kesulitan di hari-hari yang akan datang. Jangan biarkan keadaan itu menjatuhkan kita. Tapi biarlah lewat keadaan itu Tuhan sedang melatih kita, membawa kita terus naik. Otot-otot rohani kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk terus siap menahan, menanggung beban kesulitan di masa-masa yang akan datang. Kesukaran yang sedang menghadapi kita di hari-hari yang akan datang. Tapi hari-hari ini, di hari-hari sebelumnya, Tuhan sudah melatih otot-otot rohani kita. Dan saya percaya kita akan siap menghadapi kesulitan, tantangan di hari-hari ke depan. Kalaupun datang masa yang sukar di dalam kehidupan kita, kita siap menghadapinya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ini terjadi, kita akan jadi pribadi yang terus akan muncul sebagai pemenang. Nah, saya akan akhiri dengan ini. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai 14 bercerita tentang keadaan di akhir zaman ini. Salah satu dikatakan akan ada peperangan. Akan ada deru perang, saudaraku. Sebetulnya secara fisik mungkin kita tidak setiap hari menghadapi peperangan. Tapi secara real sebetulnya setiap hari kita sedang menghadapi peperangan. Di mana peperangan yang kita hadapi? Dalam pikiran kita. Setiap hari kita harus mengambil keputusan. Setiap hari kita harus memutuskan sesuatu. Kita harus memilih mau bertahan, mau maju terus atau mau tidak. Itu pilihan kita. Tapi saudaraku, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, dalam peperangan itu di pikiran kita, doa kita bersama. Kita terus maju, melangkah maju. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam peperangan-peperangan itu. Meskipun kita menghadapi, ada orang-orang yang mulai mengasihi dirinya sendiri. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada orang-orang yang memberontak. Tapi itu peperangan kita. Mari kita hadapi. Dengan cara apa? Sudah jadi sahabat bagi orang lain. Ada waktunya kita jadi sahabat bagi orang lain. Ada waktunya orang lain akan jadi sahabat bagi kita di dalam masa-masa kesukaran itu. Jangan berontak dengan otoritas yang di atas kita dan dengan berterima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu peperangan yang kita hadapi, tapi mari maju, hadapi kenyataan-kenyataan hidup yang sedang terjadi hari-hari ini dan dengan satu pengharapan bahwa kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh dengarkan firman. Terima kasih
kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, masa-masa yang sukar sedang kami hadapi, dan akan ada lagi kesukaran-kesukaran yang ada di depan kami. Biarlah Tuhan, lewat apa saja yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, peperangan ini akan terus ada kepada kami. Kami akan terus mau melangkah maju, memilih dan memutuskan untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, menjaga hidup kami supaya kami jadi sahabat bagi orang lain, dan kami adalah pribadi yang tidak memberontak, dan kami ada pribadi yang tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini, untuk segala yang baik, untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan tuntunan dari Gembala Pembina kita. Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry, dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini, artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh dua malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, yang artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini bukan apa aktivis gereja
apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin.